Halo semua, perkenalkan saya Yulanita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul manufacturing dan juga fitur-fiturnya. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini ya. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari manufaktur, kemudian yang kedua adalah manufacturing pada ODU, dan yang ketiga ada fitur manufacturing, yang keempat ada skenario dari bill of material, dan juga yang kelima ada implementasi di ODU. Oke, sebelum itu kita masuk ke yang pertama, mengenai definisi dari manufaktur. Nah, industri manufaktur ini biasa dikenal juga sebagai industri sekunder atau industri non-ekstraktif. Nah, apa sih industri non-ekstraktif yang saya bilang ini? Nah, industri itu merupakan industri yang berfokusnya itu kepada pengolahan atau transformasi dari bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai tambah seperti barang mentahnya contohnya adalah logam, plastik, kayu, yang kemudian ditransformasi oleh industri manufaktur menjadi contohnya kendaraan, elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Kemudian, industri manufaktur ini memainkan peran penting yang sangat berdampak bagi perekonomian suatu negara, di mana industri manufaktur itu menjadi roda penggerak dari kemajuan industri nasional. Sehingga jika manufaktur ini mengalami penurunan, tentunya besar kemungkinan hal tersebut akan berdampak negatif pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke manufacturing ODU. Kita tahu bahwa ODU itu dikenal dengan fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi oleh berbagai jenis bisnis. ODU juga merupakan platform yang memiliki modul atau modular, termasuk modulnya itu manufacturing. Di mana modul manufaktur pada ODU itu berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyederhanakan dan mengelola kompleksitas atau mengelola sesuatu yang rumit yang muncul dalam proses produksi, di mana di modul manufacturing terdapat beberapa fitur. Yaitu yang pertama, yaitu ada manufacturing order. Ini merupakan fitur dokumen yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan melacak proses produksi barang fisik. Nah, manufacturing order ini berfungsi sebagai blueprint untuk produksi atau membuat suatu produk, di mana isinya mengenai bahan baku, komponen, operasi produksi, dan jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian ada yang namanya bill of material. Nah, bill of material ini merupakan daftar lengkap dari komponen bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk akhir. Bill of material ini mirip seperti resep masakan atau komposisi atau ingredient, tetapi ini untuk produk manufaktur, di mana bill of material ini memberikan rincian yang spesifik tentang apa saja yang dibutuhkan dan jumlah berapa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian juga ada routing. Routing ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola alur pergerakan produk di dalam gudang, di mana ini sangat penting untuk efisiensi dalam operasional dan manajemen inventory. Kemudian juga ada work order. Work order ini yang mengatur langkah-langkah dalam memproduksi suatu barang hingga produk itu menjadi produk jadi. Selanjutnya dari ordering rules. Ordering rules ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengatur ulang stok produk secara otomatis ketika stok produk itu mencapai batas minimum yang kita tentukan. Selanjutnya juga ada fitur lot or serial number. Ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengidentifikasi atau melacak produk dalam sistem inventory. Jadi ada bedanya untuk lot dan serial number, di mana kalau lot number itu yang membantu pelacakan, namun untuk produk yang secara berkelompok. Jadi untuk nomor dari produknya, dari produk satu ke produk yang lain itu bisa sama selama dia itu disimpan bersamaan atau dikirim bersamaan atau diterima bersamaan, itu bisa nomornya sama. Jadi pelacakannya itu secara batch, secara berkelompok. Sedangkan kalau serial number itu merupakan pelacakan, namun untuk setiap item. Jadi setiap item itu berbeda-beda nomornya. Biasanya serial number digunakan untuk produk yang perlu perhatian khusus, mungkin seperti barang elektronik, seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada BOM type kit, di mana ini merupakan jenis dari bill of material yang dapat diproduksi dan dijual, yang terdiri dari komponen yang belum dirakit dan dijual kepada pelanggan. Jadi, kit ini bisa dijual sebagai produk mandiri dan sangat berguna untuk mengelola bill of material yang kompleks. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan saya bahas di video yang kedua. Oke, jadi ini adalah bill of material yang akan saya gunakan untuk produk
yang akan saya buat di sistem Odoo. Jadi ini adalah merupakan kursi kantor yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada screw. Di sini saya menggunakan 1 unit saja karena ini untuk simulasi sederhana saja. Kemudian ada sheet cushion, itu adalah bantalan duduk 1 unit juga, dan juga ada roda, itu 1 unit juga. Tentunya ini hanya simulasi sekali lagi, dan juga ada base kursi 1 unit. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke simulasi Odoo. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya sudah masuk kepada sistem Odoo. Kemudian langkah pertama tentunya kita harus mengaktifasi terlebih dahulu modul manufacturing. Namun untuk pertama kali tentunya kita harus pergi ke apps terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mencari modul manufacturing, kemudian klik tombol activate. Seharusnya ketika pertama kali itu ada tombol activate, namun saya sudah mengaktifasi terlebih dahulu, jadi tampilannya menjadi demikian. Nah, tidak lupa kita harus ingat bahwa ketika kita mengaktifasi modul manufacturing, modul dari inventory itu juga akan otomatis teraktivasi karena untuk modul manufacturing tersendiri itu terintegrasi dengan modul inventory seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah melakukan aktivasi, tentunya hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi modul manufacturing. Langkahnya kita bisa pergi ke navigasi bar, kemudian kita pergi ke manufacturing, kita pergi ke configuration, kemudian ke setting. Di sini kita bisa menyesuaikan pengaturan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mencentang beberapa hal yang sederhana saja, yaitu yang pertama ada work order. Work order ini adalah semacam aktivitas dalam pembuatan suatu produk. Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya bahas. Kemudian kita bisa save. Oke, setelah sudah kita bisa langsung juga membuat produk ya. Untuk itu kita pergi ke produk, kita bisa menambahkan produk-produk yang ingin kita jual. Di sini saya sudah membuat ya terlebih dahulu. Jadi berikut adalah produk yang akan saya buat, yaitu kursi kantor. Jadi untuk membuat bill of material dari yang saya bilang tadi, kursi kantor, kita bisa pergi ke produk kursi kantor. Kemudian di sini kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan, dan kita bisa langsung saja ya ke bill of material untuk mempersingkat waktu, yaitu dengan cara pergi ke smart button, more. Di sini kita cari bill of material, kemudian kita buat di sini. Oke, di sini sudah ada produknya, tentunya kursi kantor seperti yang kita pilih tadi. Kemudian untuk produk varian ini bisa disesuaikan. Misalnya kalian ingin membuat variasi dari produk tersebut, itu bisa diisi. Namun di sini saya akan mengkosongkan field tersebut. Kemudian quantity adalah dalam memproduksi barang ini itu berapa kuantitas gitu. Kemudian untuk BOM type-nya itu ada manufaktur dan BOM type kit. Manufaktur itu artinya kita akan merangkai produk itu hingga jadi, sedangkan kalau BOM type kit adalah kita jual komponen-komponennya aja, jadi konsumen ngerakit sendiri. Itu adalah tipe dari BOM type. Kemudian kita tidak lupa untuk memasukkan komponen. Apa itu komponen? Komponen ini semacam ingredient atau komponen untuk membuat produk itu sendiri. Untuk membuatnya, di sini saya add a line. Nah, kita masukkan bahan baku yang sudah kita buat sebelumnya ya. Tadi saya mau bikin screw. Kemudian juga tadi saya butuh sheet cushion. Kemudian juga saya roda. Oke, mungkin di sini saya search lagi ya beberapa yang tadi saya pakai. Oh, dan base kursi. Oke, jadi ada 4 komponen untuk membuat kursi kantor. Kemudian di bill of material kita juga bisa bikin operation. Nah, operation ini berhubungan dengan work order yang saya mention sebelumnya. Jadi ketika kita membuat operation di bill of material, secara otomatis ketika kita mau membuat manufacture order itu akan terisi. Jadi lebih mudah. Nah, di sini saya akan buat saja ya supaya mempersingkat waktu ketika membuat manufacture order. Untuk operationnya sendiri, kita bisa tulis nama dari operasinya. Di sini contohnya adalah perakitan kerangka. Nah, work center itu adalah area dari suatu pabrik untuk melakukan operasi tersebut. Nah, di sini untuk perakitan kerangka sendiri saya mau dia di assembly line 1. Contohnya, pembuatan varian seperti yang tadi, kalau mau ada variasi produk, kemudian ada duration computation. Di sini itu merupakan durasi pembuatan atau durasi aktivitas pembuatan produk yang dilakukan.
Di sini ada compute based on track time, ini artinya waktunya itu disesuaikan dari aktivitas nyata yang dilakukan, atau set duration manually. Ini adalah kita bikin sendiri perkiraan atau menentukan durasinya sendiri. Nah, di sini mungkin perakitan kerangka saya gunakan 45 menit contohnya. Kemudian ada worksheet. Worksheet ini adalah semacam detail informasi dari aktivitas. Kita bisa mengupload PDF juga di sini ya, atau juga mengupload Google, atau juga bisa menulis manual aja. Nah, di sini saya akan menulis teks saja. Kemudian kita gunakan dua lagi ya, saya mau dua lagi itu. Seperti itu, kita save. Nah, di sini maka operationnya sudah jadi. Kemudian jangan lupa untuk save manual. Oke, maka sudah tersimpan ya bill of material kita. Oke. Setelah itu, saya mau menunjukkan cara membuat dan mengelola manufacture dari produk tersebut. Di sini kita bisa pergi ke manufacture, klik manufacture ini. Kemudian kita klik new manufacture, karena saya mau bikin manufacture order untuk produk yang kita buat tadi. Oke, kita cari produknya. Tadi apa? Kursi kantor. Kursi kantor ya. Nah, bisa kita lihat bahwa komponennya akan otomatis terisi. Begitu pula dengan work order, ini sesuai dengan operation yang kita buat sebelumnya. Nah, lihat bahwa operationnya juga sudah terisi. Oke, selanjutnya kita tidak lupa untuk membuat confirm, untuk melakukan pembuatan produk tersebut. Oke, setelah itu kita bisa ke work order untuk memulai pembuatan produk. Nah, ini bisa dilakukan satu-satu ya, yaitu dari yang pertama dulu nih, perakitan kerangka. Dia statusnya sudah ready, maka lanjut kita klik start. Oke, kita cepetin aja ya. Kemudian kita produce all, lanjut produce all, maka semuanya statusnya sudah finish. Artinya produknya sudah jadi. Bisa kita lihat bahwa sebelumnya produknya itu on hand-nya berapa. Kemudian kita lihat produknya sekarang jadi 13. Oke, setelah ini saya akan lanjut ke fitur reordering rules. Untuk menyalakan fitur reordering rules, kita perlu pergi ke modul inventory. Untuk pergi ke modul inventory, kita klik saja navigasi utama ini, kemudian kita cari inventory, kemudian kita ke configuration dan pergi ke reordering rules. Di sini untuk menyalakannya, kita bisa buat baru aja. Contohnya saya mau bikin roda. Nih, roda yang tadi salah satu bahan baku dari produk kursi kantor itu. Kemudian untuk rutenya, mungkin contohnya di sini saya mau dia manufacture. Kemudian kalau manufacture di sini otomatis vendornya itu nggak bakal ada. Kemudian untuk triggernya saya mau dia auto saja, dan minimum quantity-nya mungkin ini adalah batasan kapan produk itu harus di manufacture atau sesuai rutenya. Di sini contohnya saya mau bikin minimum quantity-nya adalah 7 dan maximum quantity-nya itu adalah 14. Oke. Karena ini adalah pertama kali, maka dia harus mengklik dulu. Namun di sini saya akan menunjukkan untuk automatically-nya itu dengan cara kita menyalakan debug atau administration mode. Oke, kita nyalain terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke operation. Nah, di sini kita bisa klik run scheduler. Di sini maka akan ada pemberitahuan triggernya akan jalan ketika order atau stok tersebut berada di batas yang sudah kita tentukan, yaitu di sini 7. Ketika dia sudah jatuh di bawah 7 seperti 6, 5, 4, 3, 2, 1, itu akan automatically tergenerate manufacturing ordernya. Mungkin kita bisa ambil contoh ya di sini yang tadi kita nyalakan dulu run scheduler. Oke, maka secara otomatis nanti dia akan mengenerate manufacturingnya. Oke, di sini kita bisa pergi ke manufacturing order. Nah, kita bisa lihat bahwa roda 1 butuh untuk dibuat. Selanjutnya work Jadi kita order bisa dan produce load all. serial number. Oke, ini tidak ada komponen ya, jadi ada notifikasi seperti tadi. Oke, kemudian kita pergi ke roda 1 tadi. Tadi kan 0, di sini harusnya kuantitinya jadi 14. Kita pergi ke produk, kemudian kita ke roda. Nah, yang ini ya, yang 14 ya. Sehingga sekarang produknya menjadi 14, seperti itu untuk fitur reordering rules yang automatically. Lanjut, di sini
saya akan membuat integrasi analisis data untuk prediksi permintaan customer. Di sini, untuk melakukan integrasi analisis data, saya akan menggunakan modul sales dan modul inventory. Jadi, perlu kita aktifasi terlebih dahulu ya untuk melihat data dari keduanya. Nah, setelah itu kita pergi ke sales, saya mau ambil data salesnya, yaitu dengan cara kita ke reporting untuk melihat semua sales ordernya, kemudian kita pilih yang list ini, maka kita bisa melihat mengenai analisis dari salesnya, apa-apa saja yang sudah terbentuk untuk penjualan. Nah, kemudian kita bisa menganalisisnya menggunakan Excel dengan cara kita mengekspor data ini ke Excel, yaitu kita klik tombol action dan export all. Nanti akan muncul download seperti ini. Nah, ini dia data dari analisis penjualan yang tadi kita lihat. Sekarang sudah ada di Excel. Kemudian selain itu saya juga mau mendownload dari inventory. Kita sama reporting, kita di sini move history atau move analysis. Kita pergi ke sini ke list. Kemudian kita gunakan juga yang seperti tadi, export all. Dan maka stoknya akan muncul untuk yang inventory. Oke, jadi karena data ini terlalu banyak, saya akan mensederhanakan saja menggunakan data yang sudah saya buat. Sudah ada sales dan inventory yang sudah saya buat untuk analisis lebih sederhananya. Di sini ada kolom bulan, ada order range, ada tanggal, ada customer, ada produk, ada salesperson, dan ada total penjualan. Nah, dari sales order yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa DEX combination itu menunjukkan permintaan yang cukup konstan setiap bulannya. Bisa kita lihat bahwa di bulan Juni ada pembelian DEX combination, kemudian di bulan Juli juga ada nih DEX combination, begitu pula di Agustus juga ada, September juga ada, dan Oktober juga ada. Artinya dari bulan Juni ke Oktober semua permintaan DEX combination itu tetap ada. Yang artinya bahwa akan ada prediksi, kita bisa memprediksi juga bahwa di bulan yang mendatang yaitu November, Desember, ada kemungkinan atau potensial bahwa permintaan untuk produk ini akan tetap ada atau mungkin akan meningkat. Kemudian bisa kita lihat bahwa DEX combination untuk totalan penjualan tertinggi itu dipegang sama bulan Agustus 1.200.000. Kemudian juga kita bisa melihat dari seluruh produk untuk penjualan tertinggi itu diraih oleh acoustic block screen yaitu 1.300.000. Kemudian di selanjutnya kita juga bisa lihat dari data yang kita ambil dari inventory. Ini ada beberapa analisis yang sudah saya bikin di bawah. Oke, kita kupas satu-satu. Di sini kita bisa lihat ada destination location, ada juga lot serial number, product, from, quantity, dan unitnya. Dari data yang saya ambil, saya menemukan bahwa puncak pengiriman terjadi pada bulan Agustus untuk furniture acoustic block screen dan untuk drawer 20 unit. Ini bisa kita lihat, saya sudah bikin bold juga bahwa tertinggi itu ada dipegang oleh acoustic block screen 25. Bisa kita lihat ya dari semuanya bahwa yang memegang terbanyak itu 25, dan juga untuk posisi kedua dipegang oleh drawer yaitu 20. Itu adalah pengiriman tertinggi kita. Lanjut untuk jadwal produksi. Nah, dari sini kita bisa menentukan jadwal produksi suatu produk. Jadi berdasarkan dari data yang kita lihat di sini, ada permintaan tertinggi yaitu DEX combination. Bisa kita lihat bahwa DEX combination ini sesuai dengan sales tadi, ada di 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali pengiriman dari DEX combination. Nah, pengiriman ini mengindikasikan bahwa perusahaan kita perlu mengalokasikan lebih banyak waktu untuk memproduksi produk DEX combination ini. Seperti itu untuk jadwal produksinya. Kemudian juga ada mengenai perencanaan stok. Jadi kita ada 3 produk ya di sini, yaitu DEX combination, drawer, dan acoustic block screen. Dari 3 produk ini kita bisa membuat analisis yaitu mengenai total pengirimannya. Di DEX combination, di sini saya sudah membuat total dari pengiriman keseluruhan itu ada 55, yaitu jumlah dari 10, 15, 12, 3, dan 15. Dan juga untuk DEX combination kita bisa lihat bahwa puncaknya itu ada di 15 unit terbanyak, yaitu di sini, di bagian di tanggal 19 September 2024, yaitu adalah 15. Itu adalah puncak pengiriman tertingginya. Dan saya juga membuat rata-ratanya dari total semuanya, kemudian kita bagi 5 karena totalnya ada 5.
itu rata-ratanya adalah 11. Artinya bahwa produksi kita itu harus lebih dari 11 untuk kuantitasnya, supaya tidak terjadi yang namanya out of stock. Jadi lebih dari 11, mungkin ada 12, 13 gitu. Tapi jangan terlalu jauh juga, takutnya terjadi overstock. Itu adalah untuk melihat rata-rata dari DEX combination. Seperti itu untuk menganalisis inventory dari saya. Setelah sudah, kita pergi ke produk, kita klik produk, kemudian kursi kantor. Saya mau bikin produk dari kursi kantor untuk lot serial number-nya. Kita ke inventory, kemudian di sini kita checklist yang by lots, kita save. Oh ya, by lots itu untuk produk yang banyak, nomornya itu bisa sama. Tapi kalau by unique serial number itu satu produk itu nggak boleh sama dengan produk yang lain. Misalnya saya ada 20 kursi. Kalau lots, 20 kursi itu bisa sama nomornya. Tapi kalau by unique serial number, 20 kursi itu masing-masing beda nomor. Seperti itu. Saya gunakan yang lots saja. Kemudian, setelah sudah, kita pergi ke manufacturing order. Kita corporation, manufacturing order, kita klik new. Di sini kita masukin produk yang tadi, kursi kantor 1. Kemudian kita isi kuantitinya. Saya mau bikin dia 4. Maka quantity consume-nya juga akan ikut berubah dari bill of material. Kemudian kita ke work order. Kita akan bikin operasinya, yaitu yang pertama perakitan kerangka. Ini nama dari kegiatan produksinya, yaitu perakitan kerangka. Work center adalah area operasi itu dilaksanakan di area pabrik mana nih, secara area spesifik mana nih operasinya dilaksanakan, di mesin kah, di ruangan yang berbeda kah, atau bagaimana, itu ada work center namanya. Itu kita contohnya adalah assembly line 1 misalnya. Kemudian untuk produknya yaitu kursi kantor, sudah otomatis terisi, kuantitinya juga otomatis. Expected duration ini bisa kita pilih, misalnya saya mau kegiatan ini hanya 45 menit saja. Oke, maka kita klik 45 menit. Selanjutnya kita bikin operasi yang kedua, karena kalau mau membuat kursi tentunya ada beberapa tahapan gitu. Jadi lanjut ya. Oke, maka total durasinya ada di sini yaitu 155 menit. Nah, kita lihat bahwa schedule date-nya itu adalah jam segini, jam sekarang, dengan tanggal sekarang, dan ada expected end-nya. Expected kapan produksinya kelar. Itu adalah jam 5 lewat 55. Itu didapat dari mana? Dari jam sekarang ditambah sama expected duration yang kita bikin di operation ini. Nah, setelah sudah, kita bisa klik save, dan kita bisa mulai pembuatan, yaitu kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, kita bisa memulai operasi dengan cara klik start. Kemudian kita tunggu, kita klik done. Nah, cepetin aja ya ini. Dan oke. Nah, dari sini ada real duration-nya sekarang. Ternyata dalam membuat ini hanya 12 detik karena saya cepat-cepat tadi. Jadinya dari startnya adalah 15.24, jadi 15.24 juga tapi beda detiknya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini setelah sudah, lanjut ke lot serial number, karena tadi saya sudah bikin centang untuk lot serial number. Saya mau bikin KK00, saya mau ngikutin memory branch-nya gitu. Maka kita bikin create KK0029. Kemudian setelah itu kita produce all. Oke, sudah. Setelah sudah, gimana sih lot serial number itu dilihat? Nah, lot serial number ini bisa membantu kita dalam pelacakan. Gimana caranya? Kita bisa pergi ke produk, kemudian kita ke lot serial number. Di kursi kantor, kita kan pakai yang ini ya tadi. Nah, saya sudah pernah buat sebelumnya itu KK0024. Dan ini dia, yang baru kita buat, yaitu KK0029. Jadi, ada kursi kantor yang namanya, lot serial number-nya adalah KK0029. Jadi, dia membedakan antara produk atau kursi yang 4 ini dengan kursi yang satunya. Seperti itu. Seperti itu adalah mengenai lot serial number dan fitur work of order.